Sekarang saya akan membahas dengan suami Wayan Mirna Salihin, yaitu Mas Arief. Selamat siang, Mas Arief. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di sini begitu ya. Tadi sidang awalnya dijadwalkan mulai pada pukul 9, tapi sekarang ditunda menjadi jam 1 siang. Tanggapan dari Anda sebagai keluarga begitu, apakah Anda cukup menunggu untuk jalannya sidang tuntutan ini? Ya, kami selalu akan menunggu gimana tuntutan ini berlangsung ya, maksudnya. Ya kalau memang ya kita akan terus ikutin lah. Seperti itu. Sempat kecewa tidak dengan mundurnya sidang ini? Enggak juga sih. Enggak mau kecewa gimana. Pokoknya bagaimanapun kita akan terus ngikutin kok. Mau ditunda mau diapain. Baik, ini kan untuk tuntutannya sendiri seperti yang kita ketahui untuk pasal 340 ini adalah 3 macam ancaman begitu ya. Yang pertama adalah hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan juga hukuman penjara maksimal 20 tahun. Anda sebagai suami dari korban Wayan Mirna Salihin yang pernah mengenyam manisnya begitu ya, hidup bersama Wayan Mirna Salihin dan harus kandas setelah 32 hari pasca menikah. Anda, apa yang Anda harapkan dari tuntutan ini? 39 hari. 39 hari tadi. Kita sekeluarga ya berharap yang seadil-adilnya, tuntutan yang seadil-adilnya dalam artian hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Seperti itu sih. Jadi Anda mengharapkan adanya hukuman mati? Ya, seberat-beratnya. Baik, melihat begitu ya jalannya persidangan kemarin, salah satunya adalah mendengarkan keterangan terdakwa. Di sana juga ada sempat diungkapkan bahwa Anda pernah mengungkapkan begitu ya kepada penyidik terkait dengan Jessica yang pernah curhat begitu kepada Wayan Mirna Salihin sebelum Wayan Mirna Salihin meninggal gitu pada saat itu. Curhat mengenai Wayan Mirna yang menasehati Jessica dan Jessica tidak terima. Benar pada saat itu Anda mendengarkan curhat Mirna seperti itu? Ya, Mirna ngomong seperti itu ke saya. Bisa diceritakan? Jadi waktu itu dia bilang waktu pertemuan Oktober 2014 Mirna pernah bercerita dalam artian dia pernah ketemu Jessica berduaan. Nah, di situ Jessica sempat curhat masalah itu di pacarnya, Australia? Masalah pacarnya. Itu di Australia? Di Australia, masalah pacarnya, tapi dia tidak menyebutkan nama. Saya baru tahu, jadi gini, nama Patrick itu baru keluar setelah kejadian ini. Jadi waktu itu kan semuanya saya kan penasaran sekali sih, kenapa sih itu, siapa sih Jessica ini gitu loh. Sampai-sampai saya nanya teman-teman semua, suruh cari tahu siapa Jessica ini. Dan penyidik pun kan pergi ke Australia, ketemu dengan AFP. Yang pada akhirnya nama Patrick itu keluar. Jadi saya asumsikan Patrick, karena semua orang nih masukin Patrick. Saya asumsikan Patrick. Tapi saya tidak tahu, jadi Mirna waktu itu ngomongnya cuma pacarnya. Tapi karena banyak orang ngomong Patrick, saya asumsikan Patrick. Seperti itu sih. Baik, jadi ini perlu diklarifikasi begitu ya. Jessica memang pernah cerita kepada Mirna dan Mirna cerita kepada Anda, tapi tidak pernah menyebutkan nama Patrick ya. Jadi karena setelah kejadian semua orang nyebut Patrick, ya udah saya asumsikan Patrick. Saya kan nggak tahu pacarnya Jessica berapa biji, gitu sih. Baik, dan kemarin juga sempat begitu ya Jessica dicecar pertanyaan oleh JPU begitu. Bagaimana Anda, Arief, bisa tahu begitu bahwa pacarnya Mirna ini adalah Patrick dan ini adalah Jessica, jawaban ya. Pacarnya Jessica ini adalah Patrick, maaf. Jadi ini adalah jawaban dari Anda begitu ya. Seperti itu sih. Jadi kita baru tahu setelah kejadian. Jadi makanya waktu ditanyakan oleh penyidik, karena banyak masukan dari teman dari polisi, Patrick kenal nggak dengan Patrick? Nggak kenal, kita kan nggak kenal. Oh jadi pacarnya namanya Patrick, jadi makanya saya ngomongnya Patrick, seperti itu. Baik, dan juga kemarin sempat ada ya beberapa keterangan begitu seperti Mas Arief dan Mirna waktu itu menjemput Jessica di rumahnya pada bulan Oktober kalau tidak salah. Di rumahnya waktu di daerah Sunter begitu. Desember begitu ya kalau tidak salah itu. Anda menjemputnya dengan tujuan seperti apa? Kenapa bisa menjemput? Oke, pada tanggal 5 Desember Jessica sudah iMessage Mirna. Mir lagi di Singapura nih, lagi transit mau ke Jakarta. Ketemuan dia kalau sempet. Jadi pikir Mirna, oh nih orang mau bayan kali ya setelah selek waktu itu. Oh ya udah. Habis gitu dia ngomong ke saya, Dut, Jessica ngajak jalan nih, ntar temenin aku ya. Terus kita traktir dia makan. Soalnya waktu itu kita nggak ngundang dia wedding. Terus ya udah oke, nanti aku temenin kamu. Akhirnya pada tanggal 8 Desember lah terjadi pertemuan tersebut. Nah, waktu itu kami dari apartemen, kita kan udah tinggal di apartemen, terus ke Sunter jemput Jessica. Nah, sudah dari Sunter, Mirna mau ke rumahnya karena kan kita lagi proses pindahan nih. Mirna mau ngambil barang sebagian di rumahnya, makanya mampir setelah jemput Jessica, mampir ke rumahnya Mirna dulu. Terus baru kita pergi makan, seperti itu. Jadi benar dijemput begitu ya. Kemarin kan sempat ada begitu ya selentingan pertanyaan, jika memang tidak terlalu dekat, kenapa Arief dan juga Mirna sampai bela-bela
mengiyakan untuk menjemput begitu Jessica? Kan dia bilang nggak bisa nyetir di Indonesia. Ya kalau mau ketemuan gimana caranya? Maksudnya gimana caraan kalau nggak dijemput ya gimana gitu. Nah, Mirna ini memang orangnya baik banget gitu loh. Semua temennya kalau nggak ada mobil dijemput semuanya. Bahkan yang ini pengakuan temannya sendiri ya, yang dulu yang nggak mau ikut ke gereja dijemputin satu-satu supaya ikut ke gereja bareng dia. Memang kayak gitu orangnya. Memang apa ya, happy go lucky, enak gitu maksudnya. Baik, dan pada saat kemarin juga kan ada sejumlah pernyataan begitu ya dari Jessica. Ini seputar, kita ambil contoh, Jessica melindungi begitu, bahkan tidak ingin menyebutkan begitu nama teman-temannya yang ada di Australia. Tapi dengan gamblang kemarin pada saat ditanya, dia menyebutkan curhatan antara Mirna dengan Anda begitu terkait dengan keraguan Mirna sebelum menikah. Jadi Tanggapan gini, Anda? Mirna itu kan orangnya tegas. Kalau dia nggak mau, dia pasti nggak mau. Bahkan di di video pernikahan saya, orang Mirna sendiri kan bisa lihat kan vaunya Mirna seperti apa. Dia nggak mungkin kok, itu dari dalam hati dia. Jadi biarin aja lah dia mau ngomong apa, suka-suka dia. Biarin aja, itu haknya dia. Biarin aja. Kita cuma bisa dengar, oh ketawa, ya ampun. Bahkan semua orang disalahin kok sama dia, bukan cuma kita. Polisi, saksi ahli, semua kan dipojokin sama dia. Gitu. Ya kita ngelihatnya bisa tertawa aja. Ya elah, kesian banget nih orang. Gitu sih. Baik Mas Arief, sidang ini kan sudah berlangsung sangat lama ya, sudah 26 kali persidangan begitu digelar. Saksi ahli tidak hanya dari pihak JPU, tapi juga dari kuasa hukum ini mengajukan ahli dan juga saksi fakta begitu dalam peristiwa tersebut. Apakah Anda tidak ada begitu sedikit pun perubahan ketika mendengar keterangan-keterangan dari ahli yang diajukan oleh kuasa hukum? Tidak ada perubahan, kenapa? Karena saksi ahli yang diajukan oleh pihak penasehat hukum tidak diberi dokumen yang lengkap. Bagaimana cara orang menganalisa sesuatu ya jika hanya diberi judul dan kesimpulan? Tidak ada badannya. Ini gimana? Jadi gini ya, kalau harus fair gitu kan, dalam artian kayak misalnya IT aja sumbernya itu dari TV direkam kamera gitu. Itu kan ada terjadi distorsi gitu. Itu kan berarti nggak fair gitu kan. Makanya Pak No sendiri yang ahli digital forensik bilang harus apple to apple. Dia mau kan kasih dokumennya, tapi softwarenya harus sama juga gitu loh. Nggak bisa kayak lu asal menuduh orang hasil kerja orang dituduh oh ini ada manipulasi gitu langsung. Nggak bisa dong. Ya, terus yang saksi-saksi toksikologi segala macam kan menganalisa cuman ini doang. Tidak ditemukan yang barang bukti 4 itu. Ya gimana caranya? Harus fair. Kasih semua dokumennya secara lengkap, kasih CCTV-nya, diperlihatkan semuanya. Makanya dari situ kesimpulannya bisa berbeda gitu loh. Kita ya dilihat aja gitu loh dari apa yang dikasih barangnya, apa yang dikasih dari penasihat hukum dan barang apa yang dihadirkan oleh JPU. Jadi tetap pada keyakinan ya? Tetap dengan keyakinan. Dan tadi pagi saya mewawancarai ayah dari Mirna itu Om Darmawan Salihin. Dia mengatakan bahwa dia dan juga keluarga ini sekarang sudah pasrah menyerahkan seluruhnya kepada JPU begitu dan sudah berusaha untuk mengikhlaskan. Kalau Anda sendiri? Ya, saya di sini untuk Mirna. Saya di sini untuk keadilan. Maksudnya kita bisa lihat sendiri kemarin tuh terjadi sesuatu ya. Jadi ada 2 orang dibunuh karena kopi. Dan kopi itu dimasukkan sianida. Ini kan menjadi contoh buat orang ya. Ini saya juga saran gitu ke televisi supaya jangan terlalu disiarkan. Karena bahaya sekali. Kita semua tidak ada satupun manusia yang aman sekarang gitu. Karena dengan adanya siaran terus menerus ini orang bisa belajar kelemahan-kelemahannya. Di sini bisa diperbaiki nih. Jadi supaya terjadi kesempurnaan gitu dalam sebuah aksinya gitu kan. Ini kan bahaya banget gitu kan, gak ada yang aman gitu. Orang ke kafe tiba-tiba meninggal kenapa? Tiba ada sianida di kopinya. Itu kan bahaya banget buat kita. Seperti itu sih. Saya di sini cuma buat Mirna gitu intinya.